new app. Berarti laptopku nggak bisa ya. Tapi aku ini coba buka pakai laptop satunya, misalnya tak coba loh. Oh, jenengan bisa. Ya pakai laptop jenengan aja, Pak. Ya Allah. Itu ya. Hmm. Untuk permasalahannya kira-kira sudah kebayang belum, Bu? Permasalahannya sudah Pak, tapi ya masih gelambiar. Ya, hari ini latihan dulu ya. Ya, ini yang Latihan. jadi coach-nya siapa dulu, Bu? Enaknya siapa Pak? Masalahku dulu apa? Kalau masalah jenengan dulu nggak apa-apa. Jadi ini saya yang coach-nya dulu ya, Nah, coachnya dulu, saya yang kuncinya ya. saya coachnya ya. Ya, oke. Tapi udah jenengan coba rekam Ini Pak? ini sudah saya coba rekam, Bu. Oh, oke oke oke. Oke, bisa langsung dimulai ya, Bu. Iya Pak. Oke. Nanti kalau ada kesulitan bantu ya Pak ya. Siap sama, Bu. Saya juga ini masih sama Podway agak meraba-raba ini, Bu. Kemarin sempat tahu videonya, tak putar bolak-balik. Oh, ternyata kita nggak itu ya. Kita cuma di sini memfasilitasi, mendengarkan, mengarahkan, bukan mencari solusi. Tak kira malah mencari solusi, Bu, saya. Iya. Pertama gitu. Kemarin tuh juga awalnya tak kira coachnya itu yang membantu mencarikan. Jadi kita Iya. punya permasalahan, mungkin dengan pengalamannya coachnya yang mencarikan kan gitu. Saling Ternyata setelah sharing tak kira juga gitu. mm, Ya, kita coba aja dengan alur theta ini, berarti nanti saya yang menggiring ya. okay. Jadi Oke. dari tujuannya dulu Iya. yang mau dibahas, Hmm? terus diidentifikasi. Kalau diidentifikasi itu kayak oh, Pak, cari penyebabnya gitu ya. Ya, nanti ya cari penyebabnya ya, Bu. Oke. Iya, Ya, coba. Ini berarti saya yang kuncinya dulu ya. iya, iya, iya. Oke, saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum, Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Saiful. Selamat siang, Bu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Fitri? Alhamdulillah ya hari ini lumayan sehat Pak. Tapi ya agak sedikit batuk. Tapi saya di sini ada sedikit problem Pak Saiful. Iya, Bu Fitri. Problemnya apa ini ya? Kira-kira ada yang bisa saya bantu? Ya kalau Pak Saiful nggak sibuk, ada jam kosong, kita boleh ya Pak ya bincang-bincang sebentar. Oke, siap, Bu. Ya, ini alhamdulillah ini ternyata saya juga kebetulan waktu jam kosong ini, Bu ya. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kali ini nantinya, Bu? Saya ini kan ada sedikit permasalahan Pak. Mungkin kalau setelah saya ceritakan sama Pak Saiful, saya nanti punya gambaran tentang apa yang akan saya lakukan, Pak. Iya, iya. Kira-kira masalahnya apa, Bu Fitri? Jadi gini, Pak, saya itu kan ada siswa. Nah, setiap pelajaran bahasa Indonesia di pembelajaran Kurmer ini loh, Pak. Itu dia itu kelihatan kurang semangat, Pak. Kalau belajarnya mengikuti pelajaran kurang semangat. Bahkan kalau saya beri tugas bahasa Indonesia itu juga jarang dikerjakan, Pak. Nah, itu kan saya jadi sedikit pusing, Pak, untuk menghadapi anak tersebut. Iya, ya. Baik ya. Tadi Bu Fitri di sini bilang ada satu siswa ya, Bu, yang kurang semangat belajar ya Iya, iya, dan Pak. jarang mengerjakan tugas gitu kan ya. Terus Nggih, nggih, nggih. apakah Bu Fitri sudah menelusuri penyebabnya dari permasalahan tersebut? Sudah, Pak. Sebenarnya saya itu sudah menelusurinya. Saya itu anaknya sudah saya panggil. Terus
Saya juga sudah tanya penyebabnya, kok setiap pelajaran bahasa Indonesia itu kok kamu kelihatan tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia itu kenapa? Saya sudah memanggilnya, sudah menanyakannya, Pak. Iya iya. Lalu terus itu Bu, dari pengamatan Bu Fitri selama ini ya, mengapa dia tidak begitu suka dengan pembelajaran Ibu? Menurut Ibu apa? Ya Pak, jadi setelah anaknya saya panggil, saya tanyai, kemudian saya amati, saya tanyakan langsung, ternyata anak tadi itu tidak suka pelajaran bahasa Indonesia itu karena dia melihat bahasa Indonesia itu kan banyak teks yang panjang gitu ya Pak ya. Teks Iya. yang disajikan itu kan panjang, terlalu panjang. Jadi dia itu merasa malas membaca Pak. Kalau melihat teks panjang itu dia malas membaca dan malas mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kalau menurut pengamatan saya seperti itu Pak. Iya iya iya. Nah, terus ini ya, kira-kira seperti apa kondisi yang Ibu Fitri harapkan ya pada murid Ibu tersebut? Ya tentu saja saya itu pengen itu murid saya itu semuanya bisa mengikuti semua pelajaran dengan baik. Nah, terutama untuk pelajaran bahasa Indonesia, saya juga berharap siswa saya yang satu ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik, Pak, seperti murid-murid yang lain, gitu maksud saya. Iya, betul ya. Kalau begitu ya, apakah ada yang bisa Bu Fitri lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut ya, kira-kira Bu? Ya, kalau sepengamatan saya itu sebenarnya saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik, Pak. Jadi anaknya itu mungkin kurang semangat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin waktu saya mengajar bahasa Indonesia, metode yang saya gunakan itu kurang pas gitu, Pak. Jadi mungkin yang akan saya lakukan, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa, Pak. Iya. Kemudian mungkin saya bisa menambahkan ice breaking, memperbanyak ice breaking. Kemudian saya akan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa tadi lebih berminat belajar bersama saya, Pak. Jadi tidak bosan gitu waktu pembelajaran bahasa Indonesia pelajaran saya, Pak. Oke ya. Baik ya Bu Ini. Fitri ya. Coba sekarang gini, apakah kira-kira ada tidak metode yang pernah berhasil Bu Fitri terapkan di kelas Ibu? Ada Pak, sebenarnya ada. Jadi saya tuh pernah melakukan apa? Membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa saya itu melakukannya secara berkelompok, Pak, dan menyampaikan pesan yang dibaca itu secara berantai. Nah, secara otomatis siswa itu kan kalau dia membaca pesan berantai itu kan dia akhirnya tetap mau membaca teks, Pak. Jadi tetap tetap yang disajikan itu dia membacanya. Iya. Nah, jadi dengan saya beri game itu, dia tidak malas untuk membaca teks yang panjang gitu, Pak, seperti yang tadi saya alami itu, Pak. Jadi hasilnya waktu itu ya seluruh siswa itu terlibat dalam pembelajaran sesuai dengan yang saya harapkan, Pak. Itu, Pak Saiful. Iya, iya ya. Kalau menurut saya sih sudah luar biasa ya Bu Fitri dari metode yang Ibu terapkan tadi ya. Terus ini, jika kita rating ya Bu, dari angka 1 Nggih, sampai nggih, nggih. 10 ini menurut Bu Fitri ya. Kira-kira seberapa Nggih. tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya waktu metode itu saya jalankan nilainya 8 sampai 9, Pak. Luar biasa ya Bu ya, 8 sampai 9 ya. Lumayan baik, Pak, waktu itu. Iya. Iya. Terus baik, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Fitri lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya itu Bu?
Ya, setelah saya kepikiran metode itu, mungkin yang akan saya lakukan, saya ingin segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian diselingi dengan kegiatan yang ada ice breaking-nya. Jadi kan sangat menarik seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan itu, Pak. Serta saya juga akan mengupdate semua informasi tentang cara mengajar yang berpihak pada murid, Pak, tentunya. Jadinya nanti saya harapkan tujuan pembelajaran itu baik bisa tercapai baik dari segi murid atau dari saya sendiri sebagai seorang pendidik. Ya, ya, baik ya. Terus ini Ibu, siapa yang bisa membantu Bu Fitri ya kira-kira dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, Bu? Kalau yang bertanggung jawab untuk membantu saya menyusun rencana ini, tentunya sebelumnya saya tetap akan koordinasi dengan kepala sekolah ya, soalnya sebagai penanggung jawab yang ada di sekolah, saya kemudian untuk menerapkan rencana ini saya juga akan berbincang kepada rekan sejawat saya dan mungkin saya juga akan mengkomunikasikan dengan wali murid, Pak. Jadi orang tua murid kalau kita ikut sertakan itu insya Allah hasilnya lebih baik gitu, Pak. Iya, iya, betul ya. Terus kira-kira berapa lama ya Bu Fitri untuk waktu yang Ibu butuhkan dalam melakukannya? Sepertinya sih tidak butuh waktu lama, Pak. Mungkin saya akan menerapkan ini secepat mungkin ya. Tapi ya hanya saja mungkin pencapaiannya ya membutuhkan waktu yang lebih, Pak. Mungkin kalau prosesnya akan saya segera laksanakan, tapi untuk hasil pencapaiannya mungkin agak lama karena tidak ada yang instan ya, Pak ya. Iya, betul ya, Semuanya tidak kan ada perlu yang instan ya proses Bu. gitu. Betul, betul Bu, iya. Terus ini ya, kapan kira-kira Bu Fitri bisa memulai melaksanakan rencana ini Bu? Ya, pasti saya inginnya itu secepatnya, Pak. Saya ingin segera menerapkan agar murid saya itu mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai yang diinginkan itu bisa tercapai untuk murid saya atau oleh saya sendiri, Pak. Ya. Kemudian nih Bu Fitri ya, terus komitmen seperti apa yang akan Bu Fitri lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik Bu? Hmm, saya akan konsisten, Pak. Saya akan konsisten secara terus-menerus, belajar, mengupdate segala informasi, kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat, baik di sekolah atau mungkin di uh, lingkungan KKG di luar sekolah. Jadi kompetensi saya sebagai seorang pendidik itu meningkat sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas itu dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, Pak. Jadi kalau saya bisa mengupdate diri saya lebih baik, kehadiran saya itu bisa dirindukan oleh murid saya dan peserta didik saya, Pak. Ya, ya, baik ya Bu Fitri ya. Terus kira-kira Oke. adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan Bu Fitri? Kalau untuk dukungan sarana prasarana dari rekan sejawat. Nah, mungkin yang internal dari diri saya sendiri aja, Pak, yang kurang konsisten dalam menjalaninya seperti itu, Pak. Iya ya, baik Bu Fitri ya. Semoga rencana Ibu Fitri ini berjalan dengan lancar ya Bu. Terus bagaimana Oke. perasaan Ibu ya setelah kita berbincang sejenak tadi Bu?
Masya Allah Pak, lega rasanya. Saya senang sekali rasanya tadi bisa mengeluarkan unek-unek yang ada di pikiran saya. Saya bisa menemukan solusi dari perbincangan kita tadi, Pak. Syukur ya Ibu kalau gitu ya. Terus apa kira-kira ini ya? Ada hal lain tidak ya Bu yang Nggih. ingin Bu Fitri sampaikan? Hmm, saya rasa kayaknya cukup, Pak. Terima kasih banyak loh, Pak ya. Sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga hari ini saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Pak Saiful. Sama-sama Bu, saya juga sangat senang mendengar cerita Ibu tadi ya. Semoga kita bisa terus saling Nggih, berbagi ya Bu ya, sampai bertemu nggih Pak lagi Saiful. dari kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya Pak Saiful. Sampai Mungkin jumpa Bu kita ya. bisa berbincang-bincang lagi di kesempatan lain. Iya Bu, terima kasih.